Selamat pagi, sahabat Ragam. Kembali Ragam Indonesia hadir dengan deretan informasi menarik yang akan menemani sahabat semua sembari beraktivitas di pagi hari. Penjelajahan pertama Ragam Indonesia kali ini adalah Kota Lamongan di Jawa Timur, sahabat. Yuk, rame-rame panen si ikan berkumis, lele dumbo. Tak hanya bernilai ekonomis tinggi, kandungan gizi si ikan berkumis ini juga tak kalah dengan jenis ikan mahal yang kaya akan kandungan asam lemak omega 3 dan omega 6-nya. Bahkan, Asosiasi Jantung di Amerika menyarankan makan ikan lele 2 kali seminggu menjauhkan kita dari penyakit jantung. Tak heran jika kini hadir dalam berbagai jenis olahan lezat ikan lele kreasi tangan kreatif para ibu di tanah air. Mulai olahan tradisional hingga olahan modern yang praktis. Tak perlu khawatir repot saat menyantapnya deh. Yuk, kita simak informasi yang pertama. Di Desa Ciaul, Kecamatan Cisondari, Ciwidey, Jawa Barat, ada Pak Daru dan Budian yang sejak tahun 2010 telah memulai usaha abon leker alias abon lele kremes. Untuk menjaga kualitas dan ketersediaan pasokan ikan lele segar, Pak Daru sengaja membudidayakan sendiri lele jenis lokal. Untuk bahan baku abonnya digunakan lele usia 6 bulan atau dengan berat kurang dari 100 gram. Pertama, bersihkan lele dari kotoran dan dibuang bagian sirip serta ekornya, kemudian cuci bersih. Selanjutnya, kukus ikan lele selama 30 menit. Ambil bagian dagingnya saja ya, sahabat. Kemudian, haluskan daging ikan lelenya dengan cara ditumbuk. Membuat olahan lele kremes yang benar-benar kriuk ada rahasianya loh. Ini dia, adonan tambahan agar abon kremesnya betul-betul crunchy, yaitu kentang parut. Siapkan kentang parut yang berguna membuat daging ikan lele lebih renyah dan kriuk-kriuk di lidah. Setelah itu goreng kira-kira 15-20 menit hingga warna kentang menguning, sahabat. Nah, kentangnya kemudian dicampur dengan daging lele beserta aneka bumbu. Terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Sangrai sampai kering semua bahan dan bumbu hingga matang selama 3 jam lamanya. Nah, ini nih, abon lele kentang kremesnya sudah jadi. Tinggal kemas dengan plastik ukuran 100 gram dan 250 gram. Soal rasa, tinggal pilih. Ada 3 pilihan rasa loh, mulai dari yang gurih, pedas, dan ekstra pedas. Dijamin semuanya akan menggoyang lidah sahabat Ragam. Abon leker alias lele kremes ini dijual di toko oleh-oleh dengan harga Rp28.000 dan Rp38.000 saja, sahabat. Terjangkau kan? Ingin mencoba kreasi lain? Abon lele juga bisa dikreasikan jadi keripik abon yang lezat loh. Namanya pikong alias keripik singkong ikan lele. Berbeda dengan pembuatan abon sebelumnya. Untuk bahan baku pikong, ikan lele yang sudah dibersihkan direndam dengan larutan air kapur sirih agar teksturnya lebih renyah, sahabat. Kemudian rendam lagi ikan lelenya dengan air garam dan bilas. Selanjutnya ikan lele dikukus sampai empuk. Pisahkan duri serta kepalanya lalu tumbuk. Daging lele disangrai dengan campuran rempah-rempah selama 4 jam lamanya. Sekarang, siapkan keripiknya ya, sahabat. Singkong diiris tipis-tipis langsung digoreng dan tiriskan dengan spinner. Selanjutnya, campur pikong dengan abon lele dan siap untuk dikemas. Mudah kan cara membuatnya? Sahabat, daging ikan lele mengandung poliasam lemak tidak jenuh yang tidak diproduksi oleh tubuh kita. Lemak ini dapat menurunkan kolesterol jahat dalam darah loh. Kandungan lemak ikan lele juga sangat rendah. Pada 100 gram ikan lele mengandung lemak 2 gram saja. Jauh lebih rendah dibandingkan daging sapi dan daging ayam. Wih, makin cinta deh sama si ikan berkumis ini. Nah, sahabat Ragam, saat membicarakan olahan ikan lele, tak lengkap rasanya jika tak mengintip olahan ikan lele tradisional yang berikut ini. Mangut ikan lele. Eits, tapi yang ini sudah dikemas dalam kaleng loh, sehingga praktis deh saat menghidangkannya. Ini dia tempat pembuatan mangut ikan lele kalengnya. Di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Pertama, ikan lele dipotong-potong kemudian dicuci sampai bersih, siapkan bumbunya. Ada ketumbar, bawang putih, jahe, dan kunyit. Haluskan semua bumbu dan tambahkan garam. Bumbui ikan lele yang sudah dipotong-potong dan goreng hingga kering. Sambil menunggu lele matang, siapkan juga bumbu kuah mangutnya ya. Terdiri dari bawang putih, bawang merah, merica, ketumbar, jinten, lada, dan pala.
Haluskan semua bumbu, tambahkan air dan masak hingga mendidih. Nah, sekarang sampailah pada tahap pengalengan mangut ikan lelenya, sahabat. Sebelum digunakan, kaleng harus disterilkan dulu ya, agar bebas dari bakteri. Caranya diberi uap pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, masukkan ikan lele yang sudah digoreng dalam kaleng. Tambahkan kuahnya dan timbang. Satu kaleng mangut beratnya sekitar 230 gram, sahabat. Berikutnya, mangut ikan lelenya disteril lagi ya, supaya tahan lama meski tak ada tambahan bahan pengawet. Kali ini diuap pada suhu 90 derajat Celcius selama 10 menit. Tutup kaleng mangut lelenya dan mangut kaleng kembali disterilkan dengan dimasukkan ke dalam pressure cooker selama 1 jam lamanya. Terakhir, tinggal didinginkan dan diberi label ya, sahabat. Mangut ikan lele kaleng ini bisa bertahan hingga 1 tahun lamanya loh. Praktis dan mudah dibawa kemana saja. Saatnya icip-icip dulu mangut lelenya. Meski dikemas dalam kaleng, tapi rasa ikan dan kuahnya nggak berubah loh. Tetap lezat dan nikmat. Kali ini Ragam Indonesia masih akan mengupas tentang manfaat ikan nih, sahabat. Tapi bukan manfaat yang terkandung di dalam daging ikan yang biasa kita konsumsi, melainkan manfaat limbah ikan. Mulai dari kepala, duri hingga tulang-tulang ikan yang biasanya terbuang. Tak perlu ragu deh atau bingung bagaimana menyantapnya. Berikut, Ragam Indonesia akan menyajikan inspirasi aneka menu makanan lezat yang terbuat dari kepala, tulang, hingga duri ikan. Ragam Indonesia akan mengajak sahabat untuk mencicipi kerupuk dari duri dan kulit ikan paus yang gurih. Ini dia ikan payusnya, sahabat. Semua bagian tubuh ikan payus ini bisa diolah menjadi aneka kuliner lezat loh. Tak heran deh jika hanya sisik ikan payus saja yang dibuang menjadi limbah. Wih, hebat ya. Pertama, duri, tulang, dan kulit ikan payus yang sudah dicuci bersih di presto selama 1 jam lamanya. Selanjutnya giling sampai betul-betul halus. Sekarang siapkan bubur tapiokanya. Tuang tepung tapioka ke dalam wajan, tambahkan air putih matang dan masak sambil terus diaduk-aduk hingga adonan merata, sahabat. Tambahkan bubur rumput laut dan aduk terus sampai mengental. Bubur rumput laut ini berguna agar kerupuknya tidak bantat dan terasa lebih renyah. Siapkan juga bahan tambahan dan bumbunya. Ada bawang putih, telur ayam, gula, garam, dan tepung tapioka. Campurkan semua bahan satu persatu dengan pati ikan payusnya ya, sahabat. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Siapkan tepung tapioka dan tuang ke dalam mixer. Tambahkan adonan duri ikan payus yang sudah dibumbui, kemudian masukkan juga adonan bubur tapioka yang sudah dicampur rumput laut. Mixer sampai halus semua adonan sekitar 25 menit. Setelah adonan rata dan kalis, cetak ke dalam loyang dan dikukus selama 1 jam lamanya, sahabat. Selanjutnya dinginkan adonan dan bekukan hingga adonan berubah menjadi keras. Kemudian adonan beku ini dipotong tipis-tipis dan jemur sampai benar-benar kering selama kurang lebih 2 hari penjemuran. Kerupuk buatan Kup Domas Jaya ini dijual dalam bentuk mentah dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Meski warnanya sedikit lebih gelap, dijamin kerupuk dari duri payus lebih gurih dibandingkan kerupuk duri ikan lainnya loh, sahabat. Bagaimana sahabat Ragam? Masih terganggu saat makan ikan tapi banyak durinya? Ingat ya, duri ikan apapun jenisnya jangan langsung dibuang karena kaya akan kandungan kalsium yang baik untuk tubuh. Enggan menyantap duri begitu saja? Bagaimana jika diolah menjadi camilan renyah seperti tumpi dan rengginang buatan warga Kendal, Jawa Tengah ini? Bahan bakunya adalah duri-duri ikan bandeng nih, sahabat. Untuk membuat tumpi, duri bandeng dipresto sampai lunak. Untuk menambah aroma, beri daun salam dan daun jeruk ya. Presto selama 4 jam lamanya. Siapkan bumbu-bumbu tumpinya, sahabat. Terdiri dari bawang putih, ketumbar, daun jeruk, kemiri, garam, telur, dan air yang telah diblender jadi satu. Lalu campur dengan tepung beras. Selanjutnya, giliran duri bandeng masuk ke dalam adonan dengan perbandingan duri bandeng sebanyak 50% dari banyaknya adonan. Selain diolah menjadi camilan, bagi masyarakat Kendal, duri-duri bandeng juga biasa digunakan sebagai pengganti udang alias menambah rasa dan aroma gurih pada makanan.
Nah, saatnya adonan tumpinya siap digoreng. Begini nih cara menggorengnya sahabat. Adonan tumpi cukup dialirkan ke pinggir-pinggir wajan yang telah diisi minyak panas. Biarkan adonan lepas dengan sendirinya dan menggenang di atas minyak. Agar hasilnya betul-betul tipis dan crispy, tumpi harus digoreng 2 kali. Selain diolah menjadi tumpi, duri ikan bandeng juga bisa dibuat jadi rengginang. Karena rengginang butuh proses pemekaran, duri yang dipakai sekitar 10% dari keseluruhan bahan yang digunakan. Bahan bakunya adalah beras ketan yang dikukus sampai matang, kemudian dicampur dengan duri bandeng yang sudah dipresto dengan tambahan sedikit air. Bumbui dengan bawang putih dan garam, lalu kukus agar bumbu meresap. Cetak rengginang bulat-bulat, tapi jangan dipadatkan agar rengginang tidak sulit mengembang sahabat. Jemur rengginang selama 2 hari atau sampai benar-benar kering dan rengginang pun siap digoreng. Bagaimana sahabat? Mudah kan membuat tumpi dan rengginang dari duri bandeng? Selamat mencoba! Nah, olahan dari duri ikan yang terakhir adalah stik duri dan kepala ikan lele. Ini merupakan kreasi dari para ibu di desa Tanjung Sari, Banyudono, Boyolali. Info penting bagi sahabat ragam yang tak suka minum susu tapi suka makan ikan lele. Untuk mengganti asupan kalsium susu, sahabat bisa loh menggantinya dengan mengonsumsi duri dan kepala lele. Biar lebih nikmat menyantapnya, olah dulu duri dan kepala ikan lelenya jadi stik yang renyah. Pertama, duri dan kepala ikan lele dipresto selama 1 jam lamanya. Selanjutnya, giling duri lele sampai halus dan berubah jadi pasta. Siapkan tepung terigu, tepung tapioka, kuning telur, baking powder, mentega, bawang putih, garam, dan daun jeruk. Campur semua bahan jadi satu dengan pasta duri dan kepala lelenya ya sahabat. Masukkan mentega, baking soda, kuning telur, garam, dan bawang putih. Tambahkan sedikit air matang dan aduk semua bahan sampai adonan menyatu. Agar adonan pas, catat perbandingan adonan tepung dengan pasta duri lelenya. Untuk 300 gram pasta duri ikan lele, dicampur dengan 1 kg tepung. Setelah kalis, adonan dibentuk bulat-bulat lalu digiling tipis-tipis seperti ini. Giling lagi dan lipat beberapa kali hingga berlapis-lapis ya sahabat. Agar adonan tidak lengket, taburi dengan tepung tapioka. Tahap berikutnya, adonan dipotong panjang-panjang berbentuk stik dan goreng. Rasanya dijamin lebih gurih dibandingkan cemilan stik biasa loh sahabat. Apalagi dalam 100 gram stik duri dan kepala lele dumbo mengandung 4 hingga 7 gram kalsium. Bandingkan dengan kerupuk udang yang kalsiumnya hanya 0,33 gram. Sementara dalam kerupuk ikan kandungannya hanya 0,002 gram kalsium saja. Dan satu lagi, harganya sangat terjangkau loh, hanya Rp15.000 per bungkusnya. Terima kasih masih bersama Ragam Indonesia. Sahabat Ragam, memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita dan mengubahnya menjadi barang bernilai ekonomis memang membutuhkan kejelian, seperti beberapa warga kreatif berikut ini. Siapa sangka, bahan baku yang tadinya tak dilirik orang dapat disulap menjadi barang yang memiliki guna dan pastinya layak dijadikan ide usaha. Yuk, kita langsung bertemu dengan mereka. Sahabat Ragam, kenalkan, ini adalah Ibu Ari, seorang pengajar di SMA Kristen Setiabudi di Kota Malang, Jawa Timur. Melihat tumpukan kulit jeruk yang terbuang saat melewati Pasar Minggu Kota Malang, guru mata pelajaran kimia ini pun mencoba memanfaatkan limbah kulit jeruk ini, sahabat. Di tangan Bu Ari dan para siswa, dengan kreatif mereka mengolah kulit jeruk menjadi sabun dan masker. Tak heran, jika berkat idenya ini, Ibu Ari menerima penghargaan sebagai juara 2 kreatif sekota Malang. Wih, hebat ya sahabat. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Pertama, bersihkan kulit jeruk, baik dari hasil jeruk peras atau jeruk kupas. Jemur kulit jeruk hingga kering. Selanjutnya, haluskan kulit jeruk hingga berubah bentuk menjadi tepung. Nah, tepung jeruk inilah yang nantinya akan dijadikan bahan dasar pembuatan sabun dan maskernya.
Untuk membuat sabun, campur minyak dengan larutan NaOH atau soda api, plus tepung jeruk dan parfum sebagai pewangi. Aduk semua bahan menjadi satu dan cetak sesuai keinginan sahabat. Mudah bukan? Sabun kulit jeruk pun tinggal dikemas dalam plastik. Sementara itu untuk pembuatan masker, tambahkan oatmeal atau serat gandum dan susu bubuk sahabat. Praktis dan mudah sahabat ragam coba di rumah. Sabun dan masker kulit jeruk ini memiliki banyak manfaat. Bisa mencerahkan kulit karena kaya akan kandungan vitamin C, sementara kandungan seratnya bisa menyerap kelebihan minyak pada wajah. Sahabat ragam, tokoh kreatif yang berikutnya adalah Pak Zainal, seorang pengrajin batang pohon kayu manis di kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Lihat, unik-uniknya sahabat kerajinan yang dibuat Pak Zainal ini, ada vas bunga, tempat permen, dan aneka gantungan kunci. Perpaduan tekstur batang kayu manis dan kayu kelapa tampak berpadu indah. Kerajinan ini biasa disebut dengan takachi, sahabat, atau tatanan kayu kerinci. Ide pembuatan takachi ini muncul di tahun 2000, sahabat. Namun baru mulai pembuatannya sejak tahun 2002. Berbeda dengan kulit kayu manis yang laris manis dijadikan sebagai campuran makanan, minuman, obat-obatan hingga kosmetik dan aromaterapi. Ternyata, batang pohon kayu manis juga bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan yang cantik, sahabat. Sehingga tak berakhir sebagai kayu bakar saja. Pertama, potong gelondongan batang kayu manis besar menggunakan mesin pemotong hingga berbentuk lembaran papan seperti ini. Selanjutnya, potong-potong lembaran papan agar lebih mudah saat dibentuk. Batang pohon kayu manis memiliki tekstur yang halus, keras dan kuat dan bebas rayap. Sementara untuk bahan kombinasinya adalah batang kayu kelapa yang memiliki tekstur indah. Yuk, saatnya diserut lempengan batang pohon kayu manisnya sampai betul-betul halus. Nah, sekarang giliran kayu kelapanya juga diserut, sahabat. Lihat, tekstur kayu kelapanya mulai terlihat cantik, bukan? Tempel kedua batang kayu menggunakan lem kayu. Paku di beberapa bagian agar makin kuat. Lalu diamkan selama 1 hari lamanya. Selanjutnya kembali kayu diserut agar permukaan kayu halus dan rata ya sahabat. Tempel lagi sisi yang lain dan kerajinan pun siap masuk ke tahap pembuatan. Disinilah ketelitian dan kreativitas sangat dibutuhkan dalam pembentukan hasil akhir takachi, sahabat. Sambil dibubut, takachi dipahat agar membentuk lekukan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Takachi yang ini akan dibentuk jadi mangkok untuk wadah permen, sahabat. Lubangi bagian tengahnya dan jadilah wadah permen takachinya. Terakhir, pernis agar takachi mengkilap dan semakin cantik. Selain dijadikan wadah permen, gantungan kunci atau vas, Pak Zainal juga kerap menerima aneka pesanan takachi dengan beragam bentuk hingga fungsi. Salah satunya adalah tongkat komando yang dipesan oleh mantan Kapolri. Harga jual takachi mulai dari Rp10.000 hingga Rp10 juta, tergantung tingkat kesulitan pembuatannya. Sahabat Ragam jangan kemana-mana ya, karena Ragam Indonesia akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di layar Trans 7.